Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Profesor Clover. Jadi di video kali ini saya akan coba jawab salah satu pertanyaan kalian ya. Pertanyaan ini dari Lukman Muhammad 6767. Di video saya yang berjudul cara memindahkan Bitcoin dari Indodax ke Trezor. Bang, pindahin BTC dari Indodax ke Cold Wallet pakai Windows nggak bahaya bang? Apakah aman dari hack bang? Oke, jadi di sini ada 3 poin penting teman-teman. Pertama, Indodax, kemudian Windows, dan juga Trezor walletnya itu sendiri ya. Katakanlah begini teman-teman, Windowsnya kalian terkena virus, malware, atau program jahat lainnya yang kalian tidak ketahui ya. Itu Trezornya tetap aman. Kenapa? Karena seperti ini teman-teman. Saya coba langsung contohkan aja deh ya. Ini adalah Trezor suite-nya teman-teman. Ini sudah terhubung ya. Kalian bisa lihat di sini sudah ada bacaan connected. Artinya saya sudah menghubungkan Trezor hardware walletnya ke PC saya, dan ini memang sudah dicolokin hardware walletnya ke PC teman-teman. Nah di sini sebagai contoh aja, saya misalnya ingin menerima Bitcoin, lalu kita klik show full address. Nah ini bahkan sesimpel untuk melihat alamat koinnya aja kita harus memasukkan PIN dan mengkonfirmasinya di hardware wallet kita. Kita klik confirm, baru dia akan muncul ya seperti ini nih. Dan ini kita disuruh untuk mengkonfirmasinya di Trezor lagi teman-teman. Artinya mengkonfirmasi apa? Ini kita samakan nih dengan yang ada di layar hardware wallet kita. Jadi kalau tidak sama dengan yang ada di layar hardware wallet, itu jangan dikonfirm, kita batalkan. Ini saya lihat sudah sama, jadi klik confirm dan dia langsung hilang ya bacaan confirmnya karena sudah dikonfirmasi. Jadi sesimpel itu ya. Bahkan kalaupun Windows kalian itu terkena virus atau malware, hardware walletnya tetap aman. Kenapa? Karena hardware wallet itu adalah alat untuk menyimpan private key-nya teman-teman. Jadi private key-nya tidak akan pernah keluar dari hardware walletnya ya. Jadi fungsi utama dari hardware wallet itu memang untuk menyimpan private key-nya teman-teman. Jadi dengan private key itu kita bisa mengirimkan kripto kita, entah itu Bitcoin atau yang lainnya ya, ke wallet lainnya teman-teman. Jadi untuk hardware walletnya tentu saja tetap aman. Tapi untuk akun Indodax-nya, katakanlah Windows kalian atau laptop kalian itu bermasalah ya, ada virus, malware, ataupun program jahat lainnya teman-teman. Nah itu yang akan berpotensi menjadi masalah adalah akun Indodax kalian teman-teman. Mungkin nanti akun Indodax kalian akan diretas ya, karena program jahatnya atau malwarenya bisa membaca cookie dan semacamnya. Jadi yang berpotensi untuk tidak aman itu adalah akun Indodax kalian teman-teman. Sedangkan cold walletnya tetap aman ya, dengan catatan memang Bitcoinnya sudah dipindahkan ke hardware walletnya teman-teman. Kemudian untuk Windows-nya, memang buat teman-teman yang belum tahu ya, yang masih sekolah dan belum punya laptop atau komputer, Windows itu adalah sistem operasi dengan pengguna terbanyak di dunia ya. Saya terakhir baca 95% lebih komputer dan laptop di dunia ini itu menggunakan Windows teman-teman. Jadi itu juga yang menjadi alasan kenapa banyak hacker yang membuat malware dan virus itu menyasar Windows ya, karena penggunanya banyak. Jadi potensi untuk mendapatkan korbannya juga jauh lebih banyak dibandingkan bikin virus atau malware untuk Linux ataupun macOS misalnya. Itu kan penggunanya sedikit ya, 2 OS itu. Jadi mungkin bahasa kasarnya tidak worth it gitu teman-teman. Sedangkan kalau bikin malware atau virus untuk Windows dengan basis jumlah pengguna yang segitu banyaknya, tentu akan jauh lebih menjanjikan. Gampangnya begitu ya. Jadi jawaban simpelnya adalah Trezor hardware walletnya akan tetap aman. Private key kalian tidak akan pernah bisa keluar dari Trezor hardware walletnya teman-teman. Kenapa? Ya karena ini aplikasi dari Trezor walletnya sendiri, bahkan saat kita ingin melihat alamat wallet pun kita butuh konfirmasi dari perangkatnya teman-teman. Jadi katakanlah ini misalnya saya menggunakan Windows ya, tapi ini bukan Windows teman-teman, ini saya menggunakan Linux. Katakanlah ini misalnya menggunakan Windows nih saya, kemudian Windows saya ada virus atau malwarenya yang bisa mengambil alih komputer gitu ya. Jadi virus tersebut bisa meminta untuk mengirim Bitcoin saya. Misalnya ini masih terkonek nih, kemudian saya pergi ke belakang ke dapur untuk bikin kopi. Lalu virusnya mencoba mengirim Bitcoin yang saya miliki teman-teman. Lalu pertanyaannya apakah bisa? Tentu saja tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena saat kita ingin mengirim kripto atau apapun itu, token-token gitu ya di Trezor, itu kita akan diminta untuk mengkonfirmasi teman-teman. Seperti ini nih. Confirm on Trezor. Jadi misalnya ini perbuatan virus ya. Mereka ingin mengirimkan token saya dari Trezor ini. Mereka butuh konfirmasi teman-teman. Ini kan
cuma program ya. Virusnya itu kan cuma software teman-teman. Mereka tidak akan bisa menekan tombol confirm yang ada di hardware wallet saya. Dan nanti setelah saya melihat, saya kembali ke laptop atau ke komputer ini, saya bisa lihat nih, oh ternyata ada virus yang mencoba mengirim nih. Jadi saya tinggal cabut aja hardware wallet saya dari komputer, atau sesimpel saya tinggal klik cancel di hardware wallet saya dan selesai. Transaction signing error, action cancelled by user. Jadi bahkan kalaupun Windowsnya terkena virus atau malware, mereka tidak akan bisa mengambil koin kita teman-teman, atau mengirimkan koin kita ke wallet mereka ya. Jadi itu teman-teman. Dan paling ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ya, supaya jauh lebih aman lagi. Pertama adalah pastikan kalian menggunakan atau mengaktifkan Windows Defender ya, atau software antivirus bawaan Windows teman-teman. Kalau untuk aplikasi antivirus pihak ketiga saya nggak tahu, saya hampir tidak pernah menggunakan Windows teman-teman. Saya terakhir menggunakan Windows itu cuma 3 atau 4 bulan kemarin tuh, sebelum saya install Linux. Jadi sebelumnya saya menggunakan Mac, kemudian sebelumnya lagi waktu kuliah itu saya menggunakan Linux. Jadi saya hampir nggak pernah menggunakan Windows. Terakhir banget sebelum 3 bulan lalu itu saya menggunakan Windows waktu saya masih sekolah teman-teman. Itu pun belum terlalu serius ya megang komputer, cuma untuk paling browsing doang. Jadi itu ya, pastikan kalau kalian menggunakan Windows laptopnya atau komputernya, jangan lupa untuk diaktifkan program Windows Defender-nya teman-teman. Kemudian hal yang tidak kalah penting lagi adalah aplikasi Trezor Suite-nya teman-teman. Pastikan kalian mendownload aplikasi Trezor Suite-nya ini dari sumber resminya. Dari mana tuh bang? Tentu saja dari situs resmi Trezor-nya ya, yaitu trezor.io. Trezor.io. Jadi kalau kalian colokkan Trezor kalian waktu pertama kali tuh, waktu kalian tonton video saya yang berjudul cara untuk setting Trezor, itu kan kita akan diminta untuk masuk ke situs resmi Trezornya teman-teman. Nah dari situ di trezor.io kita akan diminta untuk mendownload aplikasi Trezor Suite. Jadi hanya download aplikasi Trezor Suite dari trezor.io atau situs resminya. Kemudian tips berikutnya supaya jauh lebih aman adalah dari backupan secret recovery phrase-nya teman-teman. Jadi waktu kita setting Trezor hardware wallet, nanti kita akan diberikan 12 kata secret recovery phrase teman-teman, yang fungsinya adalah untuk mengembalikan akun Trezor kita ya. Jadi katakanlah nanti Trezor kita, perangkatnya itu, hardware walletnya rusak, tidak sengaja terinjak, atau sesimpel hilang jatuh di jalan gitu ya, itu kita tidak usah panik teman-teman kalau kita sudah membackup ke 12 kata secret recovery phrase-nya. Jadi kita tinggal beli Trezornya lagi yang baru, lalu tinggal di recovery menggunakan 12 kata tersebut. Dan untuk menyimpan 12 kata tersebut itu harus hati-hati banget teman-teman. Jangan kalian catat secara digital ya, sesimpel menggunakan Microsoft Word atau Google Docs atau aplikasi-aplikasi notes yang ada di laptop atau HP. Itu bahaya banget teman-teman. Jangan sampai kalian menyimpan secret recovery phrase Trezor kalian itu dalam bentuk digital ya. Hanya kalian simpan dalam secari kertas, jadi tidak ada salinan digitalnya teman-teman. Itu penting banget, karena begini nih, misalnya kalian ingin menyimpan secara digital seperti ini nih, ini kata pertama saya, ini contoh aja ya, seperti ini, dan seterusnya sampai 12, lalu saya simpan di komputer atau laptop ya. Itu nanti kalau laptop kalian terkena virus, ini mungkin kalian ada yang belum tahu ya, virus itu bisa mengambil file kalian teman-teman. Jadi file kalian akan diupload ke server si pembuat virusnya. Nah itu nanti kalau dia lihat si pembuat virusnya itu, file apa ini, kok ada 12 kata dalam bahasa Inggris lagi, oh sudah pasti ini adalah backupan secret recovery phrase dari sebuah wallet. Jadi dia tinggal coba aja tuh recovery menggunakan Trezor ataupun software wallet lainnya teman-teman, dan secara otomatis dia punya akses ke wallet kalian ya, walaupun tanpa menggunakan Trezor hardware wallet yang ada di rumah kalian. Itu sangat memungkinkan teman-teman, dan memang bisa terjadi ya. Makanya cara paling aman untuk menyimpan 12 kata secret recovery phrase itu adalah di secari kertas. Jadi catatannya hanya ada di kita, di rumah kita, di tempat paling aman di dunia teman-teman. Itu adalah di tangan kita sendiri. Paling kalian harus lebih hati-hati dalam menyimpannya ya. Silahkan simpan di lemari atau brankas. Dan sekarang itu sudah ada yang namanya seed plate teman-teman, atau perangkat-perangkat yang terbuat dari baja untuk menyimpan ke-12 kata kalian supaya jauh lebih aman. Contohnya ini nih, kalian bisa cek nanti di kolom deskripsi video ini. Contohnya ada Bill Vodel, One Key Tech, Trezor Keep Metal,
SafePal Cipher Seed Board. Bentuknya seperti ini nih, saya akan coba tunjukkan di sekalian ya. Nah seperti ini nih teman-teman, jadi terbuat dari baja dan ini bisa kita susun nih sesuai dengan 12 kata secret recovery phrase kita. Jadi katakanlah rumah kalian itu terkena banjir ya, lalu ini terkena air nih, itu dia tidak akan hancur teman-teman. Berbeda dengan kalau kita mencatat secret recovery phrase kita menggunakan secari kertas ya, itu akan lapuk terkena air banjir teman-teman. Kemudian ini kita tidak ingin ini terjadi ya, cuma nasib buruk kita tidak ada yang tahu. Katakanlah rumah kita terkena bencana kebakaran dan misalnya kalian sudah invest banyak di hardware wallet kalian, di dalam wallet tersebut ada banyak Bitcoin misalnya ya, lalu catatan secret recovery phrase-nya ikut terbakar gitu, itu kan sayang banget ya. Nah untuk menghindari hal tersebut, ini ada alternatif untuk menyimpan secret recovery phrase supaya tahan api, tahan air juga teman-teman. Dan ini saya pernah lihat di YouTube pengujiannya, ini bahkan di Palu diketok-ketok gitu tidak hancur teman-teman. Tapi yang paling penting sih dia tahan air dan juga tahan api ya. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini teman-teman untuk One Key Tag. Kalian bisa lihat contohnya. Nanti kalau kalian tertarik untuk beli, bisa gunakan link yang ada di deskripsi video ini ya. Nah ini seperti ini bentuknya teman-teman, lebih simple ya dan kotak seperti ini. Jadi nanti kita tinggal punch ini huruf-huruf yang ada di sini teman-teman, sesuai dengan secret recovery phrase kita, dan ini cukup tebal, bentuknya juga elegan ya. Kemudian ada Trezor Keep Metal. Nah ini, dan ini juga dari Trezor teman-teman, jadi rekomendasi banget buat kalian yang sudah menggunakan Trezor hardware wallet. Ini bentuknya seperti ini nih, kokoh teman-teman, cukup besar ya, lalu tinggal dimasukkan aja nanti setelah di punch atau setelah ditandai, dan dia akan ada semacam hologram teman-teman untuk menyegel ya. Jadi nanti kalau ada yang membuka ketahuan tuh. Kemudian ada juga SafePal Cipher Seed Board, bentuknya seperti ini, mirip seperti ini ya, Billfodel, tapi ini lebih rata bagian depannya dan terlihat lebih elegan menurut saya teman-teman. Dan harganya jauh lebih murah ya, jauh banget harganya, hampir setengahnya teman-teman, 650 ribuan. Jadi perangkat-perangkat ini tuh menjadi solusi untuk kita para pengguna kripto yang ingin menyimpan 12 kata recovery phrase kita lebih aman teman-teman, tahan terhadap air dan juga api ya. Balik lagi ke urusan apakah aman menggunakan cold wallet di Windows. Jawabannya aman ya, dengan beberapa catatan tadi. Dengan catatan bahwa memang sudah terkirim ke hardware walletnya itu sudah secara otomatis Bitcoin atau kripto kalian akan aman. Kemudian pastikan kalian memang menggunakan aplikasi Trezor Suite-nya itu dari sumber resminya, yaitu trezor.io. Dan yang paling penting adalah dari cara kalian menyimpan secret recovery phrase-nya teman-teman. Jangan disimpan di komputer ataupun di HP ya. Intinya jangan disimpan secara digital teman-teman. Tulis saja di secari kertas atau di perangkat-perangkat yang tadi saya tunjukkan ya. Kalau kalian tertarik untuk beli, silahkan beli menggunakan link yang ada di deskripsi. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman jawabannya. Semoga bermanfaat ya, dan semoga kalian mendapatkan ilmu baru atau informasi baru dari video ini. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan kita berjumpa lagi di video berikutnya.